Mari kita berasumsi secara tenang dan rasional. Bukan propaganda, bukan euforia, tapi analisa strategis murni. Rafale Batch pertama TNI Angkatan Udara diproyeksikan akan ditempatkan di Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau. Penempatan ini jelas bukan kebetulan. Ini adalah keputusan geopolitik dan militer yang sangat terukur. Pertanyaannya sekarang, jika Rafale berangkat dari Pekanbaru, sejauh mana ia bisa menjangkau ke arah utara secara realistis? Dan jika batch selanjutnya ditempatkan di Kalimantan, wilayah mana saja yang secara strategis bisa dikunci oleh kekuatan udara Indonesia? Rafale dan parameter realistis. Rafale adalah jet tempur multirole generasi 4,5 dengan karakter utama fleksibilitas misi. Dalam konfigurasi tempur realistis, bukan very flight dan bukan skenario ekstrim, Rafale memiliki radius tempur efektif sekitar 600 hingga 700 km tanpa pengisian bahan bakar di udara. Angka ini penting, karena inilah parameter yang digunakan militer untuk menghitung wilayah kendali udara nyata, bukan klaim maksimal di atas kertas. Jadi seluruh analisa ini akan menggunakan pendekatan radius tempur realistis, bukan klaim bombastis. Pekanbaru sebagai titik strategis. Lanut Rusmin Nurjadin berada di jantung Sumatera bagian tengah. Dari titik ini, Rafale memiliki posisi ideal untuk memproyeksikan kekuatan ke barat, utara, dan timur laut. Dalam radius tempur standar, Rafale dari Pekanbaru dapat menjangkau seluruh Selat Malaka, wilayah udara barat semenanjung Malaysia, hingga sebagian besar Laut Andaman bagian timur. Ini bukan asumsi berlebihan. Secara geografis, jarak Pekanbaru ke Selat Malaka hanya ratusan kilometer. Sementara ke wilayah selatan Thailand dan perairan Andaman masih berada dalam jangkauan tempur Rafale tanpa tanker. Artinya apa? Artinya sejak lepas landas dari Riau, Rafale TNI Angkatan Udara sudah mampu mengamankan jalur pelayaran tersibuk dunia, mengawasi choke point strategis regional, dan melakukan intersepsi dini terhadap setiap aktivitas udara mencurigakan di koridor barat Laut Indonesia. Sejauh mana ke arah utara? Jika kita tarik garis lurus ke utara dari Pekanbaru, maka dalam skenario realistis Rafale mampu menjangkau wilayah udara Malaysia bagian barat, perairan internasional Selat Malaka, hingga mendekati Thailand bagian selatan. Ini bukan berarti Rafale akan masuk wilayah negara lain secara sembarangan. Yang dimaksud adalah kemampuan kontrol dan respon cepat. Dalam doktrin pertahanan udara modern, kemampuan menjangkau area konflik potensial lebih awal adalah kunci deterrence. Dengan kata lain, dari Pekanbaru, Rafale bisa mengobok-obok secara strategis, bukan dalam arti agresif, tetapi dalam arti mengendalikan ruang udara regional secara psikologis dan operasional. Negara lain tahu, jika ada eskalasi, respon udara Indonesia tidak datang terlambat. Kenapa Riau sangat krusial? Riau bukan hanya dekat Selat Malaka, tapi juga menjadi titik tengah antara Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Ini menjadikan Rafale di Pekanbaru sebagai kekuatan reaksi cepat nasional. Jika terjadi krisis di barat, ia bergerak ke Malaka. Jika ada eskalasi di Natuna atau Laut Cina Selatan bagian selatan, ia bisa digeser ke timur laut. Inilah konsep fleksibilitas strategis. Satu pangkalan, banyak opsi. Skenario batch kedua di Kalimantan. Sekarang kita masuk ke asumsi kedua. Jika batch Rafale berikutnya ditempatkan di Kalimantan, maka peta kekuatan udara Indonesia berubah drastis. Dari Kalimantan, Rafale memiliki jangkauan langsung ke Laut Sulawesi, perairan utara Kalimantan, hingga mendekati Filipina Selatan. Wilayah ini selama bertahun-tahun dikenal sebagai kawasan rawan karena kompleksitas ancaman udara dan laut. Dengan radius tempur yang sama, Rafale dari Kalimantan mampu mengunci koridor udara Indonesia, bagian tengah dan timur barat secara bersamaan. Ini menciptakan lapisan pertahanan udara yang saling menopang antara barat dan timur Nusantara. Efek strategis dua pangkalan. Jika Rafale ditempatkan di Riau dan Kalimantan, maka Indonesia secara efektif memiliki dua jangkar udara strategis. Satu menghadap barat dan utara, satu menghadap timur dan timur laut. Dalam doktrin militer modern, ini disebut sebagai distributed air power. Musuh potensial tidak hanya harus menghitung satu arah ancaman, tetapi banyak arah sekaligus. Lebih penting lagi, ini memberi TNI Angkatan Udara kemampuan rotasi, dispersal, dan survivability. Dalam konflik modern, pesawat yang sulit diprediksi lokasi operasinya jauh lebih berbahaya dibanding pesawat yang hanya kuat di atas kertas.
realisme operasional. Perlu ditegaskan, semua analisa ini masih tanpa menghitung dukungan tanker, tanpa menghitung forward operating base, dan tanpa skenario perang penuh. Jika faktor-faktor tersebut dimasukkan, maka jangkauan Rafale bisa meningkat jauh lebih luas. Namun justru disitulah letak kekuatan analisa ini. Tanpa skenario ekstrim pun, Rafale sudah memberikan lompatan besar dalam kendali udara regional Indonesia. Jadi penempatan Rafale di Pekanbaru dan Kalimantan bukan sekadar soal parkir pesawat baru. Ini adalah pesan strategis. Indonesia tidak lagi hanya menjaga wilayahnya, tetapi mampu mengendalikan ruang strategis di sekitarnya. Bukan untuk mencari konflik, tetapi untuk memastikan konflik tidak pernah datang tanpa perhitungan. Inilah arti sebenarnya dari kekuatan udara modern. Bukan siapa yang menyerang lebih dulu, tetapi siapa yang membuat lawan berpikir dua kali sebelum bergerak.